Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tanggul jebol, warga mengungsi. Gerebek judi sambung ayam, 5 pelaku ditangkap. Cinta segitiga menjadi motif pembunuhan Kades. Intensitas hujan yang cukup tinggi membuat Situ Bulakan meluap hingga tumpah ke pemukiman warga. Akhirnya tanggul jebol sepanjang lebih dari 4 meter yang berada di depan perumahan Priuk Damai, Priuk, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah warga yang mengetahui jebolnya tanggul tersebut langsung meninggalkan rumahnya bersama keluarganya dan mencari tempat yang lebih aman. Sonia, salah satu warga perumahan Priuk Damai, mengaku akan mengungsi ke tempat yang lebih aman karena rumahnya banjir akibat tanggul jebol. Menurut warga, banjir ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Hah? Mau ngungsi atau gimana? Iya. Ini Mbak, bentar Mbak. Kenapa Mbak mengungsi Mbak? Banjir. Banjir. Ini akibat apa sih Mbak, banjirnya? Akibat jebol. Nggak bisa air. Nggak bisa nampung air lagi. Tanggulnya jebol. Iya. Ini rencananya mengungsi kemana nih Mbak? Mau ke rumah sih yang di Regensi. Warga berencana akan mengungsi ke masjid karena khawatir ketinggian air akan bertambah. Tanggulnya jebol jam berapa Bu? Nggak tahu, nggak ngeliat jam. Tahu-tahu jebol aja. Terus langsung air langsung ke rumah gitu Bu? Ya, iya, langsung kayak begitu. Iya. Udah bang, jangan. Bu, kalau Ibu sendiri rencana mau ngungsi kemana nih Bu? Mau ke masjid. Petugas Dinas Pengairan Umum Kota Tangerang langsung dikerahkan untuk menutup tanggul yang jebol dengan menggunakan karung yang berisi pasir. Kendati demikian, sejumlah warga khawatir tanggul kembali jebol karena kondisi yang rapuh mengingat curah hujan di daerah tersebut masih tinggi. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ratusan rumah di perumahan Garden City Priuk, Kota Tangerang masih terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 60 hingga 80 cm. Walaupun banjir mulai surut, namun sejumlah aktivitas warga masih lumpuh. Banyak warga belum kembali ke rumah dan memilih bertahan di pengungsian yang berada di sekretariat RW. Selain itu, air juga masih mengenangi akses jalan Regensi Kota Tangerang menuju Kabupaten Tangerang setinggi 40 cm dan belum bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 4. Hanya mobil berukuran besar yang bisa melewati genangan banjir. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Tangerang pada Rabu dini hari, banjir juga disebabkan dangkalnya kali leduk. Banjir juga masih memutus jalan raya Regensi yang merupakan penghubung antara Kota Tangerang menuju Kabupaten Tangerang sehingga mengganggu aktivitas warga. Di dalam rumah itu masih sepahal. Nah, ini akibat apa sih Bang? Banjir? Akibat luapan kali leduk. Artinya ini udah hari yang keberapa nih? Udah hari kedua. Jadi dengan adanya banjir ini aktivitas merasa terganggu nggak? Pastinya terganggu. Sementara untuk keluarga mengungsi atau gimana? Pasti di pengungsian. Banyak warga yang mengungsi minimnya bantuan untuk bayi dan anak-anak seperti makanan bayi, selimut, dan pakaian. Repot kan nggak Bu dengan adanya banjir Ya ini? repot banget soalnya punya bayi. Jadi kan nggak ada pemasukan yang cari uang, yang Bapaknya dagang. jadinya nggak bisa kerja. Jadinya iya anak-anak Gajinya kan sekolah. Apa aja Bu yang dibutuhkan Bu untuk Ya Pampers. Hah? Selimut Pak. Ini nggak bawa. Warga berharap banjir cepat surut agar dapat beraktivitas kembali. Sementara warga di pengungsian berharap adanya bantuan sandang dan pangan untuk meringankan beban mereka. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Satreskrim Polres Pandeglang menggerebek lokasi judi sambung ayam yang berada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang.
Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 5 orang pelaku serta barang bukti berupa 7 ekor ayam aduan, uang tunai sebanyak 12 juta rupiah, dan sejumlah peralatan yang digunakan dalam judi sambung ayam. Para pelaku yang mayoritas merupakan warga kampung Sarakanca itu diketahui sudah melakukan kegiatan judi sambung ayam tersebut selama 3 bulan terakhir. Pengungkapan kasus perjudian sambung ayam ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa resah dengan kegiatan para pelaku tersebut. Kemudian anggota Satreskrim Polres Pandeglang langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penangkapan. Dari Satreskrim Polres Pandeglang telah mengamankan pelaku tindak pidana perjudian dalam jenis sabung ayam. Kami mengamankan 5 pelaku. Dari tangan pelaku kita mengamankan uang tunai sebesar Rp12.862.000 dan 7 ekor ayam adu. Untuk sekali permainan, seorang pelaku bisa memasang hingga Rp200.000. Salah seorang pelaku mengaku setiap harinya belasan orang bermain judi sambung ayam di tempat tersebut. Pak, Berapa kali? Separuh itu Pak. Di mana lokasinya, Pak? Di Bojong Pak. Di Bojong. Ya. Nah, Pak, itu ayamnya bos sendiri apa gimana? Punya teman Pak, dibawa sama saya Pak. Itu sekali pasang berapa duit? Itu cuma 200 ribuan Pak semuanya Pak. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kantor Pengawasan dan Penegakan Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta memusnahkan barang impor hasil pencegahan dan masuk dalam kategori larangan, memusnahkan barang impor hasil pencegahan yang masuk dalam kategori larangan dan pembatasan masuk ke Indonesia. Beberapa barang yang dimusnahkan diantaranya 853 botol minuman beralkohol dari berbagai jenis dan 152.000 lebih batang rokok dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dituangkan di dalam drum besar. Tidak hanya itu, barang lainnya seperti 267 telepon genggam, 357 spare part senjata api dan senjata tajam, serta 40.000 butir proyektil peluru dan 163 barang pornografi dimusnahkan dengan cara dipotong dengan menggunakan alat pemotong atau gerinda. Pemusnahan barang yang dilarang dan pembatasan masuk ke Indonesia ini sudah ditetapkan menjadi barang milik negara dan segera dimusnahkan. Pemusnahan barang-barang milik negara penindakan periode tahun 2022 sampai 2023 ini, dan beberapa barang yang dimusnahkan itu terkait dengan larangan pembatasan. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten, barang yang sudah ditetapkan menjadi barang milik negara agar segera dimusnahkan setiap tahunnya untuk tidak menumpuk dan disalahgunakan. Berlangsung setiap tahun, ya. Nah, setiap tahun kadang-kadang sepanjang masih ada barang yang mau dimusnahkan hasil pencegahan itu. Dan menurut saya ini luar biasa ya, karena tidak hanya ada message yang disampaikan di sini. Karena message-nya adalah bahwa segala yang ilegal itu akan kita musnahkan. Pemusnahan seluruh barang milik negara dengan nilai mencapai 3 miliar rupiah lebih ini merupakan tindakan pencegahan sejak periode tahun 2022 hingga tahun 2023. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.